Kita mohon kepada Pak Sai dan Ibu Rahma untuk maju habis ini ya. Kemudian juga kita kenalan sama Mas Weldo ya, supaya Anda tidak kaget sama beliau ini ya. Nanti kita omong-omong supaya kita itu terbiasa melihat fenomena-fenomena tanpa Anda kehilangan kejernihan dan kasih sayang. Karena setiap orang itu berproses, tidak ada yang final. Anda sudah mati saja belum final kan gitu. Dan kalau Anda mati nanti tidak selesai, karena nanti kalau Anda sudah selesai terus Mungkar Nakir, Rokib Atid, Malik Ridwan urusannya sama siapa? Sampai-sampai Gus Dur sekarang itu belum urusan loh sama Mungkar Nakir. Jadi sudah meninggal sekian tahun, dia belum ketemu dan diinterogasi oleh malaikat Mungkar Nakir sampai sekarang. Lu kok tahu Cak? Lo ya aku kan sering didolani. Lo kok Jus kok sampean guru urusan ya apa? Terus Gus Dur mengatakan, lah kan Rasulullah mengatakan kalau para pentakziah pergi dari kuburan 40 langkah baru malaikat datang. Lah ini tidak pernah berhenti ya takziahnya. Jadi Gus Dur itu siap diadili ziarah teko meneh, malaikat lu mau meneh kan gitu kan. Sampai saiki akhirnya Gus Dur masih magang ini. Akhirnya dia di makam itu sering dolan ke jalan raya, lihat-lihat gitu karena belum diurus urusannya. Terus ada truk lewat, terus ada tulisan, ada gambarnya Pak Harto. Piye kabar mulai? Penak zamanku toh. Gitu. Akhirnya Gus Dur ingat Pak Harto dan kangen sama Pak Harto. Akhirnya Gus Dur terbang nyari di mana Pak Harto sekarang. Sedang oleh Allah ditahan di mana sebelum masuk neraka apa surga, kan ditahanan dulu kan gitu kan. Terus ketemu sama Pak Harto. Pak Harto seneng banget ya Gus Dur. Kok tumben Gus dolan mriki? Nggih Pak Harto, kula niku dereng urusan kali Mungkar Nakir, belum urusan. Akhirnya kula dolan-dolan liwat ono truk-truk niku enten gambar sampean. Diceritakno piye kabar mulai sak piturute. Terus Pak Harto kan malu-malu kucing itu, ternyata kok ada rakyat yang berpendapat zaman Pak Harto lebih enak daripada sekarang. Terus Pak Harto tanya sama Gus Dur, nek miturut Gus Dur ini bener nggak omongannya rakyat gitu. Terus Gus Dur jawab, namanya juga Gus Dur gitu. Ya bener Pak. Lu kok bener? Lah nggih zaman sampean Soehartonya cuma satu, saiki kabeh Soeharto ya Pak. Gus Dur itu favorit saya. Ketemu saya tidak pernah serius selama hidup sampai beliau meninggal. Gus Dur di impeachment, dipecat, saya yang sama Mbak Vian datengin pertama dan saya yang bawa dia keluar dari istana dan seterusnya. Dan naikin Gus Dur juga saya perjuangkan di jantung politik itu, saya perjuangkan supaya Gus Dur yang jadi, karena kalau Mega yang jadi orang Islam tidak siap, kalau Habibie yang jadi orang PDIP juga marah. Orang Abangan marah. Akhirnya Gus Dur yang kita naikkan karena dia orang tua, karena dia dari Jombang ijo karo abang diterima kan gitu kan. Itu. Terus saya tanya, Gus sampean ini sudah saya naikin loh ya, tapi sampean tanggung jawab ke saya minta 3 hal. 1 soal Aceh, saya bilang gampang Cak, Aceh macam-macam tak tempeling sambil tidur gini Mas. Nomor 2, tidak boleh lagi ada pemimpin Indonesia yang main-main sama Nyai Roro Kidul, saya bilang gitu. Saya sudah nyatakan di Keraton Jogja dan tidak boleh ada lagi. Hubungan sama Nyai Roro Kidul ada sendiri konteksnya, tapi tidak seperti raja-raja sebelumnya. Saya nyatakan benar-benar di depan Sultan dan seluruh Sultan-Sultan senusantara di Keraton Jogja, dan mereka tidak ada yang bantah karena yang ngomong adalah raja di raja. Jangan marah ya Dek ya, guyon. Terus Gus Dur jawab, gampang Cak ya Roro Kidul kok repot. Lu jangan gampang-gampang sampean. Lu tak SMS wingi kata dia. SMS ya apa Gus? Tak kon jilbaban. Saya kira jilbaban itu. Saya Roro Kidul jilbaban. Saya Gus Dur ini loh, otaknya itu sampai ke sana itu loh. Bayangin Roro Kidul jilbaban ini dan nenek selulup pula teles kabeh. Itu dahsyatnya orang Indonesia Mas. Dan itu
Jangan dihadapi secara ilmu atau fakta sejarah, hadapilah secara estetika. Itu keindahannya Gus Dur di situ. Jadi tidak semuanya itu pakai fakta hukum, tidak. Ada yang sifatnya keindahan, jangan dipertanyakan secara ilmu. Nah ini yang membuat ustadz-ustadz itu menakutkan, karena semua hal dihadapi secara hukum. Islam itu hanya hukum, bahwa di atas hukum ada moral, di atas fikih ada akhlak, di atas akhlak ada takwa. Nah karena tidak punya presisi terhadap hierarki nilai ini, maka terjadi silang sengkarut sehingga terjadi ekstremitas. Jadi mereka tidak bisa membedakan ini firman Allah, ini sabda Nabi, ini tafsir ulama. Terus ini pendapat ustadz. Pendapat ustadz itulah yang sampai ke umat. Terus pendapat ustadz itu dianggap sejajar dengan firman Allah, kan gitu Pak. Pendapat ustadz itu seolah-olah begitu mutlaknya, bahwa itu semua tafsir dan semua orang punya hak untuk menafsirkan, punya hak untuk mentadaburi ayat-ayat Al-Quran dan alam, kan gitu. Oke, jadi untuk Pak Z, saya tidak tahu Pak Z ini siapa, nanti akan saya tanya sama beliau. Kan kalau bahasa Jawanya bisa rumongso, ora rumongso bisa, kan bahasa Jawanya. Dan itu kan omongannya Rasulullah kan merasa, bukan berpikir. Ustaz, merasa lebih buruk itu tidak sama dengan berpikir lebih buruk. Kalau berpikir itu objektivitas, kalau merasa itu kerendahan hati. Jadi kita keluar rumah itu dengan tawaduk, dengan kerendahan hati, jangan merasa lebih hebat dari orang lain, merasa lebih hebat dari orang lain, tapi pikiran harus tetap jernih, harus tetap objektif. Ini baik, ini buruk. Meskipun yang tidak boleh adalah menunjukkan kepada orang lain bahwa kita lebih baik dari dia, kan gitu. Itu soal akhlak sudah itu. Nah, tapi saya mengerti kesedihan sampean. Dulu Wali Songo itu dalam waktu 3,5 tahun itu seluruh pulau Jawa masuk Islam, karena mereka dengan lemah lembut. Wabima rahmatin minallahi lintalahum, itu ya. Kalau engkau menghadapi manusia dengan sikap yang lemah lembut, maka mereka akan berkerubung di sekitarmu. Tapi kalau engkau bersikap keras dan kasar, maka mereka semua akan meninggalkanmu. Dan itu yang terjadi sekarang Pak. Jangankan orang luar Islam, orang Islam dhewe wis wedi Pak. Jumuahan niki wis angel-angel, dioreng-oreng nek jumuahan niku. Khutbah moreng-moreng ya kan gitu Mas ya. Jadi jumuahan karo mesu-mesu dobel muring-muring itu. Saya akhirnya gak jumuahan arek-arek. Traweh ya wis gak, saiki kan dulu kan tengkar Mas Umbu dulu, kalau NU traweh 23 rakaat, kalau Muhammadiyah 11. Sekarang enggak ada pertengkaran lagi karena enggak ada yang traweh. Seneng aku ndelok urip iki. Seneng. Jadi kalau Anda tolong menikmati Ustaz, Anda nikmati. Saya gini loh, saya dikafirkan itu, saya loh sampean itu kayak terus nek aku kafir, aku wis kepian kafir ya, wis suwe aku. Allah aja kafir, saya bilang gitu. Bingung dia loh, Allah kafir. Kamu ngerti gak kata kafir itu apa? Kafir itu artinya to cover, untuk menutupi sesuatu. Kafir adalah orang yang menutupi. Jadi kafir itu bahasa Arab dulu artinya petani. Petani itu pekerjaannya menutupi tanah dengan tanaman. Kemudian diambil alih oleh teologi atau akidah, orang yang menutupi kebenaran Tuhan disebut kafir. Terus jadi bahasa Inggris bad cover. Lah ya ini memang iya kayak covering itu menutupi. Jadi itu bahasa Inggris. Sama dengan bahasa Jawa amuk itu jadi bahasa Inggris. Amuk itu bahasa Inggris sekarang. Dan tidak ada orang ngamuk kecuali di Indonesia. Revolusi tidak ada sing ono wong ngamuk tok, kan gitu. Sampai jadi bahasa Inggris karena itu fenomenal gitu. Nah, saya kembalikan ke saya teruskan yang kafir. Saya dituduh kafir itu saya ringan-ringan, malah tak salahkan. Sama kok kayak terus itu. Allah aja kafir. Loh kok Allah kafir? Kafir itu kan tidak berhenti, tidak berdiri sendiri. Menutupi apa? Tidak bisa menutupi tak, menutupi apa? Siapa ke siapa, apa, siapa ke apa, kan begitu. Jadi Allah kafir enggak? Allah kafir kepada setan dan iblis, bener enggak? Nah, kan gitu bahasa, makanya pelajari bahasa.
kayak babi. Sholat subuh wajib apa haram? Sing wis ngerti haram ya. Bingung kiai-kiai kok lah ya jam pira saiki? Ini jam 11 malam sholat subuh, haram kamu sholat subuh nanti jam 5 pagi. Nah, makanya tidak ada kata yang berdiri sendiri. Kata itu ada di ruang, waktu, konteks, dan nuansa. Bahkan kata yang sama kalau nuansanya berbeda, pujian menjadi ejekan. Betul Mbak? Kata-katanya sama. Ada perempuan tidak cantik, kita bilang ayu nerek, kan ngejek itu. Ya Mas. Jadi kata jangan dipercaya, lihat dulu di mana letaknya, ruang waktunya, konteksnya, dan nuansanya. Nuansa ini urusan estetika, urusan puisi. Kalau Anda nggak ngerti nuansa, karena nggak ngerti nuansa, akhirnya kata-kata dari Islam pakai secara ngawur. Bayangin TV ada 212, terus ada demo di HI, terus ada keluarga ikut demo, terus ditanya sama wartawan, Bapak dari mana? Dari Magelang. Luar biasa. Loh, dari Magelang kok luar biasa itu? Apaan sih luar biasa itu? Coba Anda lihat penyiar TV itu dikit-dikit luar biasa, sampai tidak ada yang luar biasa sekarang. Sembarang luar biasa. Mbak Via ke Bandung, ketemu temennya, tiba-tiba diajak ada pengajian ibu-ibu. Terus ibu-ibu, loh Mbak Novia apa kabar, sudah lama kelihatan, sekarang Mbak Novia di mana? Di Jogja, kata Mbak Novia. Semua bilang subhanallah. Loh, di Jogja kok subhanallah loh. Jadi uang itu cangkem itu sak metu-metu nih bang saya gitu. Di Jogja kok subhanallah itu loh Mas, kan ada alasannya Mas. Orang bilang Allahu Akbar karena apa Mas? Kan Allahu Akbar kan akibat dari sebab. Apa sebabnya kok Allahu Akbar? Karena kamu takjub terhadap pengalamanmu dari Allah, betul enggak? Misalnya ada apa? Sesuatu yang menyenangkan Anda bilangnya apa? Ada alhamdulillah kalau ringan. Kalau agak gede rezekinya masya Allah, gitu kan? Lebih gede lagi astagfirullah. Gede banget rezekinya Allahu Akbar, kan gitu Mas. Jadi ente jangan asal ngomong, karena ada sebabnya kenapa sebuah kata diucapkan. Nah Pak Z, menurut saya Anda nikmati aja, memang aktsaruhum la yaqilun, kata Allah. Kebanyakan manusia tidak menggunakan akal. Boleh saya agak sedikit elaborasi secara internasional ya. Memang seluruh dunia itu terlibat aktsaruhum la yaqilun. Kebanyakan manusia di dunia tidak mau menggunakan akalnya. Saya ingin satu hipotesis. Di seluruh dunia ini orang tidak bisa berdamai kecuali menggunakan kemanusiaannya. Kalau dia pakai hati nurani kemanusiaan, mereka bisa berdamai. Jadi lolos dulu jadi manusia. Sekarang banyak orang Islam tapi jadi menungso gak iso. Kalau Anda pakai agama, pakai ideologi, pakai jargon-jargon, Anda tidak bisa berdamai karena Anda belum paham agama, belum presisi terhadap makna agama, sehingga agama sekarang mencelakakan. Bukan agamanya yang salah, tapi pemahamanmu terhadap agama yang membuat engkau tidak bersatu dengan yang lainnya. Gitu loh. Banyak contoh-contohnya, itu banyak contoh-contohnya. Sekarang di Selandia Baru butuh tumbal 50 orang ditembak dulu baru akrab tuh Mas sekarang. Di sini nggak pakai tembak-tembakan, langsung akrab ya toh. Laki perempuan campur ada masalah? Karena di sini tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan, yang ada adalah manusia yang jujur, manusia yang ikhlas, manusia yang menyelamatkan satu sama lain. Di sini tidak ingat laki-laki dan wanita. Kalau Anda, ayo laki-laki sana, perempuan sini. Iku kok kami wedok nutukmu itu. Di sini ndak inget perempuan toh Bu, sampean ndak, perempuan kan ndak inget dari tadi. Bahas sampean perempuan, ndak inget toh. Oh state lho sing ketok. Ada tarik kentole ketok, sweat gini. Terus haram kentole ketok. Yang lainnya bilang loh, mana kentol? Kita tuh menangkap keindahannya, ndak kelihatan kakinya. Orang hanya bisa melihat fisik, maka dia akan bilang haram-haram. Kalau kita ndak, loh, ndak usah kamu ketok no pupune, masih kok bungkus. Nek utakmu rusuh ya ketok, ya. Ya lega.
Kan begitu. Jadi sekali lagi ya Mas, kafir tidak kafir ya, haram tidak haram, letaknya di mana? Di kopinya apa di lidahnya? Di lidahnya. Jadi mari kita introspeksi, memperbaiki lidah kita. Orang yang buta warna, kamu suguhi merah hijau, bisa ngelihat enggak? Dia marah, apa kelabu kok merah? Iya toh? Kelabu itu loh merah. Loh dia buta warna kok. Kecuali orang Madura. Madura jelas hijau biru kalau orang Madura. Kalau Madura ini di luar di luar konteks lah. Ada yang Madura di sini? Wake ya. Kalau Madura ini makhluk khusus, jadi Allah dulu bikinnya itu khusus. Saya bikin manusia, saya bikin orang Madura gitu kan, jadi khusus. Lo bayangkan ke Mekah, semua orang yang pertama melihat Ka'bah kan nangis. Begitu masuk Masjidil Haram terus ada Ka'bah, gitu kan, nangis toh. Orang Madura enggak, manduk-manduk. Loh kok manduk-manduk sampean? Pantas Ka'bah itu bisa menyinari seluruh dunia, terang benderang. Loh maksudnya lah aki saunu gedene. Jadi hanya orang Madura yang punya imajinasi bahwa Ka'bah itu aki. Coba aduh mati ayo. Ya Allah, aku cerdasnya wong Madura ini. Saya itu kadang-kadang merasa pinter Pak Z, tapi saya tidak nyampe menghubungkan Ka'bah karo aki loh, gak nyampe aku. Kok isa lo aki lah, aki saunu gede nih jadi ya. Ya Allah Madura. Aduh ya Allah, untung ada orang Madura di dunia ini, kalau tidak ada kan lah ya apa, sumpah palapa ternyata orang Madura. Aslinya lapa-lapa Mas, tapi karena yang memproklamirkan ini Gajah Mada turunan Madura, maka sumpah palapa. Aslinya lapa-lapa Mas. Jual soto sate sampai ke Kanada, di sana bikin kota Toronto, aslinya Ronto-Ronto Mas. Tapi karena orang Madura nyebutnya Toronto, aslinya Ronto-Ronto ya, guluk. Jadi saya tanya di Madura, aku naik nyetir sendiri sama adik-adik saya, berhenti di pinggir jalan, ono mbok-mbok nyuwun apa jamu, mbok bu guluk di mana bu? Tidak ngerti saya. Terus oleh 5 langkah noleh, lu guluk. Ya Allah, wis ta, kamu bangkrut enggak apa-apa. Kalau begitu kamu sedih cari orang Madura, dah. Dan jangan kamu ikut lomba lari di Madura. Jadi orang Madura lomba lari kan ada nomor 1, 2, 3, 4. Terus yang kasih kode 1, 2, 3. 3 lari semua, 1, 2, 3. 4-nya diam, 5, 6 juntim. Lo kamu diam aja, lo yang disebut cuma 1, 2, 3 Pak. 4 tidak disebut ya, saya tidak lari saya Pak. Ya Pak, seneng. Cerita Madura gak entek-entek ya, banyak saya